Life is fine somehow, gotta regain control. Tak bisa dipungkiri, pemain diaspora timnas Indonesia memang sangat sering disorot oleh media Belanda. Mereka diekspos secara langsung mengingat kebanyakan juga bermain di Liga Belanda. Salah satunya Kelvin Verdonk, yang kemarin sempat diremehkan oleh media di sana, usai sempat tersingkir dari tempat utama di tim dan media Belanda menuduh alasannya karena timnas Indonesia. Namun Verdonk tak menyukai itu. Akhirnya baru semalam ia kembali menjadi starter lagi, bahkan ia membuktikan kualitasnya. Selain itu ada Jesus yang juga kembali membuktikan kualitas, meskipun timnya kalah menghadapi sang juara bertahan Liga Italia Inter Milan. Di satu sisi, mantan pelatih Jepang sekaligus legenda Samurai Biru baru-baru ini memprediksi jika skuad asuhan Moriyasu akan sulit menembus pertahanan Garuda. Dan inilah kualitas benteng timnas Indonesia yang diakui legenda Jepang. Semangat petualangan yang kuat dalam sisi pemain diaspora yang mencari ilmu di negeri seberang patut diacungi jempol. Memang mereka dari kecil sudah tinggal di Eropa, tapi ketika para pemain keturunan sudah mendapatkan paspor Indonesia, tentu mereka akan diperlakukan sampai disorot dari sisi yang berbeda dengan pemain berpaspor Eropa. Hal itu yang tampaknya menjadi kesempatan untuk media Belanda untuk mencoba mengadu domba Kelvin Verdonk dengan timnas Indonesia. Sebab kemarin-kemarin, pemain berjuluk El Ninja tersebut sempat tersingkir dari tempat utama di fullback kiri Nick Nijmegen karena sang pelatih mencoba menggunakan fullback baru di posisi Verdonk, sehingga El Ninja sempat beberapa kali hanya bermain dari bangku cadangan sebagai pemain pengganti. Hal itulah yang menjadikan media Belanda memiliki celah, bahkan parahnya mereka memberikan pertanyaan menjebak dengan menyudutkan Verdonk agar menyalahkan timnas Indonesia. Namun untungnya El Ninja orangnya bijak tanpa panik, layaknya ninja yang tenang. Saya pikir itu lebih karena tim belum bekerja semestinya. Saya bukan pemain yang menggerakkan, hanya memberikan umpan silang dan menembak ke gawang. Saya juga harus bergantung pada rekan setim saya, dan jika tim mulai bekerja semestinya, saya akan secara otomatis bermain lebih baik. Apa yang saya bawa di waktu tambahan, saya harus bawa di setiap pertandingan dan kemudian saya akan kembali ke starting line up dengan sangat cepat. Bungkam Verdonk kepada Forzanek. Dan akhirnya Kelvin Verdonk semalam benar-benar membuktikan kata-katanya dengan kembali bermain sebagai starter bersama Nick Nijmegen. Dia tampil penuh selama 90 menit, membawa timnya menang telak 6-0 atas FC Groningen. Verdonk memang tak menyumbang kontribusi gol, namun dalam kontribusi jelas permainan El Ninja cukup terlibat. Terbukti dari rating yang didapatnya di VoteMob menunjukkan jika Verdonk merupakan salah satu pemain dengan nilai tertinggi. Dengan 8,1 itu merupakan rating tertinggi ketiga dalam match tersebut. Sehingga memang secara permainan El Ninja ini kembali membuktikan kualitasnya. Jika melihat dari statistik individunya, Bang Verdonk mengoleksi 1 kartu kuning. Umpan akurat 56 dengan rasio 85%. Dan untuk pertahanan, ia mencatatkan 5 tackle sukses, 2 clearance, 3 intercept, 5 pemulihan, serta 7 kali menang duel bola. Jelas ini El Ninja seperti langsung tancap gas buat membungkam media Belanda tadi. Selain Verdonk, ada juga Jesus yang semalam akhirnya kembali starter bersama Venezia setelah sebelumnya absen izin untuk balik ke Belanda karena ada masalah pribadi. Dan saat menghadapi sang juara bertahan Serie A, yaitu Inter Milan, Bang Jai kembali jadi starter dan bermain full time walaupun skor akhir harus menjadi kemenangan 1-0 untuk tuan rumah Inter Milan. Tapi menjadi salah satu pemain dengan rating tertinggi juga, yaitu 7,2, yang mana ini tertinggi kedua dalam timnya di pertandingan tersebut. Lalu kalau dilihat dari statistik bertahannya, Bang Jai mencatatkan 2 tackle berhasil yang merupakan tackle paling banyak dalam pertandingan. Selain itu ada juga 2 blok, 1 clearance, 1 haluan kepala, 1 intercept, 1 pemulihan, serta 3 kali Bang Jai memenangkan duel. Untuk level menghadapi sang juara bertahan di kandangnya ini, statistik cukup oke lah ya. Apalagi mainnya sebagai back, menghadapi penyerang-penyerang kelas dunia, seperti Lautaro Martinez. So, memang harus diakui kualitasnya kapten timnas Indonesia ini.
Jika semua penggawa diaspora tampil kokoh serta dapat menit bermain terus bersama klubnya, ini tentu akan menjadi awal yang bagus untuk persiapan mereka. Mengingat tak ada pelatihan jangka panjang atau TC terlebih dahulu. Jadi mau nggak mau harus tetap untuk unjuk gigi bersama klubnya agar nggak menurun performanya serta tenaganya saat bergabung dengan skuad Garuda. FYI, kemarin ada May Silgers yang kabarnya terkena cedera hamstring saat membela FC Twente di laga Eredivisie kontra Willem II. Namun kabar terbaru menyebut jika cedera yang dialami oleh El Nyengi ringan, kemungkinan besar dalam hitungan hari bisa sembuh. Dan semoga saja benar adanya. Biar bisa starter saat menghadapi Jepang dengan duet bersama Jesus dan Justin Hubner atau Rizky Ridho. Sehingga tembok penghalau serangan Samurai Biru bisa tercipta, ya kan teman-teman? Benar adanya jika Jepang merupakan tim terkuat dalam sepak bola Asia saat ini. Mereka lah rajanya. Namun jangan salah sangka teman-teman, timnas Indonesia yang sekarang sedang berkembang pesat saat ini, ternyata juga membuat salah satu legenda sepak bola negeri Sakura was-was loh. Dikutip dari bola.com, legenda sekaligus mantan pelatih Samurai Biru, Takeshi Okada, memprediksi bahwa jalannya pertandingan akan sulit bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu. Ia memprediksi laga akan berakhir imbang atau jika Jepang menang, paling menangnya tipis. Sebagai orang Jepang, saya berharap Jepang menang 2-0, tapi laga nanti mungkin saja berakhir 0-0. Ujar Takeshi, sumber bola.com. Menurutnya, hal ini lantaran antusiasme supporter yang akan mengiringi jalannya laga di SUGBK membuat Takeshi merasa akan sulit bermain di atmosfer setinggi ini. Waktu saya menjadi pemain dan tampil di bawah 100.000 penonton, tekanannya memang terasa. Jadi tentu menjadi keuntungan buat Indonesia yang punya banyak supporter. Oleh karena itu kalau bisa, supporternya nggak usah datang ke stadion saja. Lanjutnya, memang nggak perlu ditanyakan lagi lah, bagaimana banyaknya supporter yang akan hadir. Orang tiket aja harus war belinya, pasti ludes ya kan? Yap, itulah tadi berbagai performa pemain keturunan yang semalam bermain. Diharapkan bisa terus konsisten starter bersama klubnya masing-masing. Sehingga pas menjamu Jepang nanti semuanya tetap bugar dan semoga saja kita bisa memberikan kejutan. Meskipun akan sangat terapan sulit, ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.